Satu, dua, tiga. Halo. Miring mar. Halo semuanya. Saya Maria Sekar, absen 22. Saya Rahel Kirana, absen 26. Saya Mahes, absen 21. Saya Clara Elani, absen 9. Saya Fania, absen 32. Saya Dela, absen 10. Saya April, absen 5. Saya Tiara, absen 3. Hari ini Kami akan membahas tentang Tema 4, B2, yaitu kerjasama antar negara. saat menyaksikan. Ada satu cerita tentang sebuah rasa yang muncul tiba-tiba hanya karena rasa suka. Sanita Kerjasama ekonomi antar negara merupakan kerjasama yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan melibatkan negara lain pada bidang perdagangan, teknis, dan keuangan. Contohnya kegiatan ekspor dan impor, pengiriman tenaga ahli, dan pinjaman luar negeri. sekarang tak emosi. Ada 6 tujuan dalam kerjasama ekonomi perdagangan. Yang pertama, memperluas pemasaran. Yang kedua, mendorong produktivitas produksi dalam negeri. Yang ketiga, mencakupi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Dan yang keenam adalah mendukung ketertiban dari dan perdamaian dunia. Selain untuk tujuan tersebut, Indonesia juga memiliki peran penting, yaitu yang pertama sebagai pelopor dan pendiri organisasi, yaitu AFTA dan ABC. Yang kedua, sebagai anggota aktif organisasi, setiap pertemuan konvensi sekaligus penyelenggara pertemuan tingkat menteri, ekonomi, dan perdagangan. Yang terakhir, sebagai pelaku dalam kerjasama, yaitu ekspor dan impor, seperti ekspor elektronik, beras, serta alat tempur. Apa kalau kerjasama antar negara pada wilayah yang sama disebut kerjasama regional. Lembaga-lembaga yang menaunginya yaitu yang pertama ASEAN. Melalui masyarakat ekonomi ASEAN dengan tujuan menghilangkan hambatan lintas kawasan. Yang kedua APEC, dengan tujuan menjalin kerjasama dalam beberapa aspek. Yang terakhir ada ADB untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional dalam naungan PBB. Yang pertama adalah IMF untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. Yang kedua adalah World Bank untuk memecahkan masalah moneter dan keuangan lainnya. Yang ketiga adalah WTO. WTO untuk menata, memfasilitasi dan mengatasi perselisihan perdagangan. Yang keempat adalah FAO. FAO untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan. Yang kelima adalah ILO. ILO untuk memperbaiki syarat dan kondisi kerja. Dan yang terakhir adalah UNDP. UNDP fungsi untuk memberikan semangat. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional di luar naungan PBB. Yang pertama ada OPEC untuk mengatur kelancaran kebutuhan minyak dunia. Yang kedua ada OECD untuk membantu memajukan produksi, kecepatan kerja, dan pendapatan nasional. Yang terakhir ada ITB untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia. Dahulunya juga terdapat lembaga CGI, namun sudah dibubarkan pada 24 Januari 2007 karena tidak sesuai dengan tujuan awal. Dengan kerjasama ada pula banyak manfaatnya, antara lain meningkatkan investasi sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga bisa mendapatkan bahan produksi yang belum dimiliki. Namun kerjasama tetap memiliki dampak negatif, antara lain: 1. Produk lokal menjadi kalah saing dengan produk luar karena perbedaan harga dan kualitas yang cukup tinggi. 2. Masuknya tenaga kerja asing yang terlalu banyak sehingga akan menimbulkan pengangguran jika tidak diimbangi dengan penambahan lapangan kerja.